Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan di situ, tapi dalam kita yang kedua. Alhamdulillah udah dua. Tapi kan nama wartawan. Buzzer itu ya? Buzzer yang ngatain? Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua Bangka nggak tahu itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos si tua Bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sebenarnya belum tua, saya belum 60 Bu. Yang depan ya. Enggak apa-apa. Bang, kalau di depan yang nanti bagian apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong jaga belit ya. Jadi ini ya, kita sebagian aja ya. Oke, ya. Jangan bisa dimengerti Bapak Ibu. Ya, tolong. Sudah didapat. Tapi Bapak pakai jam datang ini Pak. Jam datang? Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu Pak? Kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Silakan kejaksaan. Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dengar dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran.
Tadi ada surat yang berlogo Logo negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah apa itu pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat 1 tanggal berapa, Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depan ya. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya Bukan dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi Wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Nah, itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Kan nanti tergugat Oke. diwajibkan hadir Pak. Secara hukum dia wajib hadir Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum pakai Pak? pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, ini pribadi ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu kan? Ya. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia.
Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.